Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Hukum Bisnis, Ibu Syai'ah SEMSI. Perkenalkan, nama saya Nadila Bintang Rahmadini dengan NIM B1C122192 dari jurusan Akuntansi Universitas Alwaleo. Di sini saya akan membahas tentang hukum ketenagakerjaan, yang dimana hukum ketenagakerjaan ini sangat berkaitan dengan industri. Di dalamnya ada guru, ada pekerja, ada pengusaha, dan tentunya melibatkan pemerintah sebagai pihak yang membuat kebijakan regulasi dan pihak yang menjadi salah satu kepentingan agar suasana pekerjaan khususnya bisa berlangsung secara kondusif. Kalau kita pahami definisi tentang hukum ketenagakerjaan, yaitu sekumpulan peraturan-peraturan atau kaidah dalam suatu kehidupan bersama. Jadi, kalau hukum itu sifatnya mengatur, dan ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan setelah selesai masa hubungan kerja. Jadi, hukum ketenagakerjaan adalah sekumpulan peraturan atau kaidah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan setelah selesai masa hubungan kerja. Dari aspek hukum ketenagakerjaan merupakan bidang hukum privat yang memiliki aspek publik. Kenapa aspek ketenagakerjaan dikatakan hukum privat? Yaitu karena hukum yang mengatur perjanjian yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang termasuk hukum privat dan juga termasuk pekerja yang memiliki haknya. Dan kenapa juga hukum ketenagakerjaan ini masuk sebagai hukum publik? Yaitu karena ketentuan yang ada di dalamnya telah ada campur tangan dengan pemerintah atau pihak penguasa, misalnya seperti paksaan, pidana, dan juga pelanggaran. Dan dasar-dasar hukum ketenagakerjaan yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Nasional, dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Yang dimana hukum ketenagakerjaan ini dibentuk untuk membuat peraturan tentang hubungan pekerjaan yang kita tahu bahwa hubungan kerja yaitu hubungan pengusaha dengan pekerja dengan berdasarkan perjanjian kerja yang di dalamnya ada perintah pekerjaan dan tentunya juga upah. Dengan adanya hukum ketenagakerjaan, maka segala perintah dan upah pekerjaan itu ada peraturannya, agar tidak terjadi kesewenang-wenangan yang dapat dilakukan oleh satu pihak. Kemudian, karena dari hukum alam, mereka yang kuat biasanya melakukan tindakan sesuai kekuatannya mereka, sedangkan mereka yang lemah hanya bisa menerima atas kelemahan mereka. Oleh karena itu, perlu adanya hukum ketenagakerjaan untuk membatasi hak dan kewajiban para pihak. Benar bahwa perjanjian kerja itu antara pengusaha dan pekerja itu atas asas kebebasan berkontrak. Tetapi asas kebebasan berkontrak ini harus dibatasi, jangan sampai tidak ada batasnya. Karena secara sosioekonomi, pekerja mempunyai kedudukan yang lebih lemah dari pengusaha, sehingga dikhawatirkan tidak adanya keseimbangan antara pekerja dengan pengusaha. Jadi, hukum ini memberikan pengaturan agar terlaksananya perjanjian pekerja, hubungan kerja yang sesuai dengan harapan yang diinginkan. Misalnya yaitu dengan menciptakan kebahagiaan bersama. Jadi, dari penjelasan yang telah saya sampaikan tadi, saya menarik kesimpulan bahwa hukum ketenagakerjaan ini bertujuan untuk menjaga ketertiban jalinan hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha untuk menjaga ketertiban. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Apabila ada salah kata yang telah saya ucapkan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.